Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai pendengar podcast Syariah dan Ilmu Hukum atau podcast Fasih, saya Nadira Filza Mariam akan menemani pada episode kali ini. Nah, seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Hari ini kita akan ngobrol santai bareng orang yang membuktikan bahwa benar nih, ilmu di bangku kuliah dapat menjadi senjata yang dapat menegakkan keadilan di dalam ruang sidang. Nah, bersama Bapak Habib Hirzin SH. Selamat siang, Pak. Siang. Nah, hari ini kita akan mengangkat topik yaitu dari bangku kuliah ke bangku hukum, cerita inspiratif alumni Syariah Hukum. Nah, sebelum masuk ke deep dive-nya nih, Pak, Bapak bisa, Pak, perkenalan, mau itu nama, alamat, dan sebagainya, Pak? Baik. Perkenalkan, nama saya Habib Hirzin SH. Saya berdomisili ataupun tinggal di Kota Padang Sidempuan. Dan saya salah satu alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang sekarang menjadi UIN, yang dulunya itu yaitu YIN. Terima kasih, Pak. Sebelum masuk, kita flashback dulu nih ya, Pak. Tadi kalau nggak salah kita dengar ada Bapak mention kalau Bapak itu alumni dari sini ya. Iya, betul. Bisa Pak sharing sedikit tentang pengalamannya selama kuliah di sini? Apa ada hambatan ataupun tantangan terbesar Bapak dalam mengambil bidang jurusan Bapak di sini? Kalau kendala tidak ada. Untuk fokus bidang hukum Bapak atau konsentrasi hukum Bapak di bidang mana kira-kira? Dulu saya ngambil jurusan hukum keluarga Islam atau biasa kita dengar ahwal sosial. Apa kira-kira motivasi Bapak untuk ngambil hukum tersebut? Yang mana hukum keluarga Islam ini tidak terlepas dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan agama gitu. Karena kita memang basic kita agama, maka jurusan hukum keluarga lah yang tepat untuk kita. Terkadang nih kan Pak, teori dengan praktek tuh terkadang tidak sinkron. Jadi kira-kira ada nggak Pak teori ataupun praktek di lapangan yang cukup membuat Bapak terkejut dari bangku kuliah ke bangku sekarang yang sudah menjadi pengacara? Tidak semua teori yang kita pelajari semasa kuliah dulu itu ada di praktek di lapangan. Terkadang memang teori itu tidak sesuai dengan praktek yang ada di lapangan. Itu banyak kita temui kan gitu. Apalagi kita membidangi terkait dengan permasalahan membidangi atau menangani perkara kan gitu. Baik itu perkara di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu antara teori dan praktek itu terkadang sangat jauh lari dari teori gitu. Kira-kira contohnya apa tuh Pak? Iya, banyak contohnya. Kalau kita menangani suatu perkara, kalau kita pelajari di dalam teori bahwasanya kita buat contohnya lah di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu ada istilahnya cerai talak, ada cerai gugat kan gitu. Yang kita pelajari secara teori bahwasanya cerai gugat itu digugat oleh istri kan gitu. Nah, cerai talak itu yang menggugatnya suami kan gitu. Akan tetapi prakteknya di lapangan antara cerai gugat dan cerai talak itu sangat jauh berbeda dengan teori. Karena setiap perkara yang kita tangani walaupun dia dalam suatu perkara yang sama-sama cerai gugat, itu antara A, B dan C itu sangat jauh berbeda. Jadi setiap permasalahan orang itu berbeda-beda gitu. Jadi di dalam teori itu yang mengatakan bahwasanya begini, tapi di dalam praktek itu banyak lagi yang lari dari teori. Bapak sebagai pengacara nih kan, sudah cukup banyak menangani kasus-kasus seperti perceraian ataupun yang lainnya. Dari pribadi Bapak ini sendiri nih, apakah itu mempengaruhi terhadap kepercayaan Bapak ataupun pola pikir Bapak dalam realitas kehidupannya? Kalau berpengaruh kepada pribadi ya, itu tidak gitu. Karena yang kita tangani itu kan adalah permasalahan-permasalahan orang kan gitu. Jadi kita menangani perkara itu hanya sebatas
hanya sebatas pembelaan terhadap klien-klien kita. Itu bukan dikaitkan dengan pribadi kita, tidak. Dari Bapak masa kuliah hingga sekarang, apa memang dari awal Bapak sudah terbayang nih untuk menjadi pengacara, atau sempat ada impian ataupun cita-cita lainnya sebelum menjadi pengacara ini, Pak? Iya. Sebenarnya dari dulu saya tidak pernah terpikir untuk jadi pengacara, dan sedikit pun nggak ada niat mau jadi pengacara. Kayak gitu. Kira-kira apa motivasi Bapak sehingga Bapak yakin pengacara adalah hal yang sesuai nih untuk diri Bapak? Karena memang sesuatu yang kita sukai itu memang harus berkaitan dengan hobi kita. Jadi ketika saya dulu selesai kuliah, tidak pernah terpikir kan gitu untuk menjadi pengacara, menjadi lawyer. Akan tetapi ketika waktu itu saya langsung turun dan diajak sama senior kan gitu untuk belajar, untuk langsung turun ke lapangan untuk berhubungan dengan hukum. Di sanalah ketertarikan saya terhadap hukum itu mulai ada gitu. Sampai saya mengikuti pelatihan untuk menjadi pengacara sampai sekarang. Jadi menurut Bapak nih, kan Bapak tadi alumni di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Iya. Apakah ilmu yang sudah Bapak dapatkan dari kampus ini itu atau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu cukup membekali atau bagaimana untuk menjadi pengacara seperti sekarang? Saya rasa itu cukup membekali gitu. Karena memang dari masa kuliah itu kita sudah belajar inti-inti dari hukum kan gitu. Tetapi di lapangan kita hanya ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan. Sebanyak kasus yang udah Bapak tangani nih, kira-kira apa sih, ada Pak kasus yang paling mencengangkan ataupun yang menurut Bapak yang paling berkesan dalam diri Bapak, kasus sudah Bapak tangani? Yang paling berkesan maksudnya? Yang cukup berat untuk Bapak tangani, apakah ada tantangan dalam menangani beberapa kasus tertentu gitu Pak? Ya, kalau tantangan itu pasti ada. Karena kita di dunia pengacara itu kita tidak terlepas dari kita menangani perkara antara orang yang berselisih kan gitu. Jadi ketika kita membela klien kita, itu lawan itu pasti menyerang kita, baik dia secara fisik maupun secara yang lain-lain, itu sudah pasti ada. Itu pun sudah pernah kita alami ketika kita menangani perkara terkait dengan masalah warisan gitu. Yang mana di ahli warisnya itu banyak kan gitu. Jadi di antara salah satu ahli waris itu menjadi lawan kita di persidangan. Maka banyak ancaman-ancaman, banyak teror-teror dari lawan itu sudah pernah kita alami. Teror-teror di sini cukup menarik nih Pak. Bisa Bapak cerita sedikit bagaimana bentuk teror yang sudah Bapak dapatkan? Iya, kita sering diancam. Kita sering diteror-teror sama lawan kita itu. Nah itulah kalau kita jadi pengacara itu ya banyak tantangannya. Yang seperti itulah salah satu tantangannya. Kira-kira Pak, apa nih keunggulan atau nilai lebih yang Bapak rasakan karena Bapak lulusan dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum setelah keluar untuk menjadi pengacara? Kelebihannya yang mana memang kita kan basicnya dari agama. Jadi kita di lapangan itu kita akan bertemu dengan pengacara-pengacara yang berlatar belakang bermacam-macam gitu. Ada yang berbasic dari agama, ada dari umum. Nah, itulah menjadi yang menjadi kelebihan menurut saya. Itu kita tidak hanya membidani salah satu hukum saja. Maka biasa disebut orang, oh itu alumni syariah, oh itu yang tahunya agama aja, hukum keluarga, tapi kenyataannya tidak. Sebetulnya di lapangan bisa kita lihat bahwasanya alumni dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu, apalagi dari YIN ataupun UIN itu, ya dia bisa menguasai seluruh ilmu. Ya nggak heran kita melihat bahwasanya dia basic dia dari agama, dia menangani perkara-perkara pidana.
dia menangani perkara-perkara tata usaha negara ataupun perkara-perkara yang lain yang tidak pernah kita pelajari di kuliah gitu. Nah, walaupun orang anggap enteng ya sebelah mata, oh itu alumni syariah kan itu. Berarti Pak, kalau alumni dari syariah ini punya nilai plus ya Pak? Iya. Karena dia tahu dari sisi Islamnya dan sisi umumnya, tidak hanya sisi agama saja. Nah, kebetulan nih Pak, kita ini kan semester akhir nih, udah mulai datang nih Pak rasa-rasa malas, lelah, ataupun banyak keluhan karena perkuliahan makin terutama lagi udah mulai menyusun nih. Ada nggak Pak motivasi Bapak untuk kita ini yang masih kuliah, yang udah mulai jenuh terhadap dunia perkuliahan ini Pak? Sebagai motivasi gitu ya. Iya Pak. Ya, sebenarnya memang untuk adik-adik kita yang mahasiswa itu memang kalau untuk ya tetap semangat kan gitu, tetap semangat, jangan lelah kan gitu. Karena memang apa-apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu sangat berguna untuk kemudian harinya. Apalagi ketika kita sudah selesai sudah selesai kuliah ataupun sudah menjadi sarjana. Karena memang banyak kalau penyesalan itu pasti ada kan gitu. Seperti saya pasti ada. Karena memang masa-masa kuliah dulu kita nggak begitu kuat untuk mempelajari terkait dengan masalah-masalah hukum. Ya, bagi adik-adik semuanya yang mahasiswa itu ya tetap belajar hukum. Karena memang modal awal ketika kita selesai dari perkuliahan itu ya ilmu kan gitu. Jangan kita mengulang dari awal lagi kan gitu. Berkaitan dengan itu Pak, apa sih Pak hal-hal yang penting untuk kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk dipersiapkan sehingga keluar dari sini bisa menjadi sesuai dengan jurusannya seperti advokat, pengacara ataupun yang lainnya Pak? Apa hal-hal yang paling penting kita concern di situ, yang kita titik fokuskan? Kalau untuk pengacara ya modal awalnya memang yang pertama itu adalah keberanian. Ya, yang pertama itu adalah keberanian. Bagaimanapun caranya, yang nomor satu itu tetap keberanian. Karena bagaimanapun nanti kalau dia berkaitan dengan pengacara, itu di lapangan nanti kita harus berani. Tapi kalau mental kita setengah-setengah nggak berani, tidak ada gunanya kita untuk jadi pengacara. Dan itu motivasi, itu sarannya untuk adik-adik semuanya. Modalilah dirimu dengan keberanian. Karena memang kalau kita sudah berani, apapun nanti di lapangan, apalagi berkaitan dengan pengacara, itu bisa kita membela hak klien kita dengan keberanian. Kalau masalah teori kita bisa pelajari. Tapi keberanian ini, walaupun kita pintar, bagaimanapun kepintaran kita, ketika kita membela klien kita di depan hakim, kalau tidak ada keberanian kita, itu tidak ada gunanya. Jadi modal pertama itu adalah keberanian. Untuk yang lainnya Pak, ada yang lain? Atau itu adalah hal yang paling penting Pak? Iya. Terus memang untuk adik-adik semuanya, kalau untuk bisa mempelajari hukum, banyak membaca kan gitu. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, banyak baca-baca putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan hakim kan gitu. Apapun perkaranya itu, di dalam putusan itu jika kita baca putusan-putusan yang terdahulu itu, memang itu akan membuka pola pikir kita. Bagaimana pendapat hakim, bagaimana nanti pembelaan dari advokatnya, di situ sudah tercantum semuanya di dalam putusan. Itu harus dipelajari, gitu. Banyak membaca. Ada dalam Bapak menangani beberapa kasus nih, kira-kira apa ada Pak tantangan berat? Kan pengacara ini Pak, nggak selamanya kita itu diminta untuk membela, kan Pak sering nih simpang siur untuk membela yang benar ataupun yang tak benar. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak untuk tetap menjaga idealisme Bapak di tengah tantangan yang seperti itu Pak? Sebenarnya tidak ada itu istilahnya, bahasanya membela yang tidak benar, ya kan gitu. Karena yang kita bela itu tetap yang benar.
walaupun dia seorang penjahat, seorang pembunuh, ketika kita membela hak-hak dia itu, kita bukan membela kejahatan dia, tapi kita membela untuk kepentingan hukumnya, untuk membela untuk membenarkan perlakuan hukum yang harus dijatuhkan kepada si pelaku dan itu. Jadi tidak ada istilahnya pengacara itu membela yang tidak benar. Tidak ada. Gitu. Semua yang dibela pengacara itu benar. Gitu. Jadi untuk menjaga idealisme kita ini kita harus tetap berpegang pada hukum ini, Pak. Iya, tetap berpegang. Kira-kira Pak, untuk terakhir nih Pak, ada nggak pesan untuk yang terakhir ini kita untuk kita ini Pak, yang kan Pak sekarang nih makin banyak berita kalau persaingan di dunia kerja itu makin berat nih kan ya Pak, apalagi di tengah ekonomi yang mungkin cukup menurun seperti sekarang di Indonesia. Apa sih Pak, ada pesan motivasi bagi kami agar tetap mampu bersaing nantinya di dunia kerja setelah keluar dari sini Pak? Ini di khusus advokat atau gimana? Secara umum ya? Terkhusus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Pak. Jadi di dunia advokat lah kita belajar kan. Ya. Itu gimana tuh pertanyaannya? Motivasi untuk kita sebagai mahasiswa setelah keluar dari sini untuk bersaing di dunia kerja nantinya Pak. Skill yang perlu apakah ada Pak untuk agar kita itu lebih dilirik dalam bersaing nanti untuk mendapatkan kerja? Memang apalagi di era sekarang ini, era yang serba canggih kan gitu. Ya memang terutama bagi adik-adik semuanya kita harus update gitu terhadap kecanggihan pada zaman sekarang gitu. Masalah-masalah IT, masalah semuanya itu harus dipelajari. Ketika kita berhadapan dengan hukum pun kita harus pelajari yang hal seperti itu. Karena di lapangan berpengalaman bahwasanya advokat-advokat yang terdahulu yang lama-lama itu dia tidak relevan lagi, tidak kuat lagi menghadapi zaman sekarang kan gitu, yang serba canggih kan gitu. Jadi bagi adik-adik semuanya mungkin itu salah satu motivasi lah, karena memang harus dipelajari semuanya kan gitu. Luar biasa banget nih obrolan kita pada hari ini ya Pak. Akhirnya kita sampai di penghujung di tema kita dari bangku kuliah ke bangku sidang. Terima kasih nih Pak udah meluangkan waktu berharganya untuk hadir di podcast kita hari ini. Mungkin cukup sekian dari percakapan kita ya Pak. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun sikap saya yang kurang mengenakan, saya sebagai host Nadira Filza memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast hukum. Cukup sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.